Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Mai Francis Karibi dan rekan saya Nova Wigita Putri, Fitri Bernolda Anggraini, Yuyun Desi Pratama, dan Handika Wahyu Eka Pratama. Kami ingin mempresentasikan jasa layanan perbankan. Pengertian jasa bank. Jasa bank adalah semua aktivitas yang dilakukan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan fungsi dan tugas bank sebagai lembaga intermediari, yaitu lembaga yang memperlancar pembaruan transaksi perdagangan, sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang, serta sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya, baik akan memberikan keuntungan secara langsung bagi bank dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Jasa yang disediakan oleh bank juga merupakan jasa dalam negeri dan luar negeri, serta dapat diambil ataupun tidak oleh nasabahnya. Jenis-jenis jasa layanan bank yang pertama adalah clearing. Clearing adalah suatu aktivitas yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga kesepakatan tersebut telah selesai. Jenis-jenis clearing. Yang pertama adalah clearing lokal, yaitu clearing antar bank peserta clearing di suatu wilayah tertentu. Yang kedua adalah clearing devisa, yaitu perjanjian bilateral untuk menyelesaikan perhitungan utang piutang melalui bank sentral negara masing-masing. Yang ketiga adalah bank peserta clearing, adalah bank umum yang berkedudukan dalam suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan bank-bank tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal clearing yang ditentukan. Warkat clearing. Warkat merupakan alat pembayaran non-tunai yang diperhitungkan atas beban nasabah dan atau untuk keuntungan rekening nasabah bank. Jenis warkat clearing yang dapat diperhitungkan antara lain, yang pertama adalah cek. Cek adalah sarana perintah pembayaran atas permintaan nasabah pemilik rekening. Yang kedua adalah biliet giro. Biliet giro merupakan sarana perintah pemindah bukuan atas beban rekening nasabah untuk ditujukan kepada nasabah tertentu pada bank tertentu pula. Yang ketiga adalah nota kredit. Nota kredit merupakan sarana atau warkat yang digunakan untuk mengirimkan dana nasabah dari suatu bank untuk keuntungan nasabah di bank lain dalam suatu wilayah clearing yang sama. Yang keempat adalah nota debit. Nota debit merupakan warkat atau sarana yang digunakan oleh bank untuk menagih dana kepada bank lain atas permintaan nasabah atau bank itu sendiri. Prosedur clearing. Prosedur yang pertama adalah nasabah memberikan amanat kepada bank untuk clearing. Yang kedua, bank mengclearingkan warkat clearing ke Bank Indonesia. Yang ketiga, Bank Indonesia mengirim warkat ke bank tertarik. Yang keempat, bank tertarik mendebet rekening pihak tertarik. Yang kelima, bank tertarik mengkredit rekening Bank Indonesia. Yang keenam, dalam kondisi tidak ada tolakan clearing, maka bank pengirim akan memberikan hasil clearing kepada nasabah pemberi amanat. Selanjutnya adalah inkaso. Inkaso adalah pengiriman dokumen berharga untuk ditagihkan pembayarannya kepada pihak tertagih, yaitu pihak yang menerbitkan dokumen berharga tersebut. Jenis-jenis inkaso dilihat dari dokumen yang ditagihkan berikut lampirannya. Transaksi inkaso dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama inkaso berdokumen, di mana surat-surat yang diinkasokan disertai oleh dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Yang kedua, inkaso tidak berdokumen, yaitu surat yang diinkasokan tidak diwakili dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Selanjutnya dilihat dari pihak yang melaksanakan pengirim inkaso dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama inkaso masuk, berarti pengiriman inkaso dilakukan oleh bank lain. Dengan demikian, bank tersebut sebagai penerimaan inkaso. Bank tersebut berkewajiban melakukan penagihan dengan menunjukkan dokumen yang dipercayakan
bank pada pihak tertagih. Yang kedua adalah inkaso keluar, berarti pengiriman inkaso ditujukan kepada bank lain. Bank hanya berkewajiban mengirimkan dokumen yang ditagihkan. Selanjutnya dilihat dari apakah pengiriman atau penagihannya menyangkut lintas negara, maka dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama inkaso dalam negeri, yaitu inkaso yang dokumennya diterbitkan oleh bank dalam negeri. Yang kedua, inkaso luar negeri atau collection, yaitu inkaso yang dokumennya diterbitkan oleh bank di luar negeri. Selanjutnya adalah prosedur inkaso. Yang pertama, nasabah memberikan amanat bank untuk inkaso. Selanjutnya, bank mengkelirkan warkat inkaso ke bank tertarik. Lalu bank tertarik mendapat rekening pihak tertarik. Kemudian, bank tertarik membayar ke bank pengirim. Lalu pembayaran pemberi amanat. 3. Letter of Credit atau biasa disingkat LC. Letter of Credit atau LC adalah jaminan pembayaran tertulis yang diterbitkan oleh bank atas dasar permohonan aplikan kepada beneficiary apabila dapat memenuhi dokumen yang dipersyaratkan di dalamnya. LC merupakan exposure dari sebuah bank, tetapi LC dapat dikategorikan sebagai produk jasa jika nasabah menyediakan setoran jaminan yang berupa uang sebesar 100% dari nilai LC. LC merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang ataupun ekspor maupun impor, termasuk barang dalam negeri ataupun antar pulau. LC juga sering disebut sebagai kredit berdokumen atau dokumentari kredit. Kegunaannya adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun menjual atau eksportir dalam transaksi dagangnya. Jenis-jenis letter of credit atau LC. Jenis-jenis LC antara lain, yang pertama adalah revocable LC. Merupakan LC yang setiap saat dapat dibatalkan ataupun diubah secara sepihak oleh bank pembuka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada beneficiary. Yang kedua, irrevocable LC. LC ini merupakan kebalikan dari revocable, yaitu LC yang tidak dapat dibatalkan ataupun diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Yang ketiga ada sight LC, merupakan LC yang syarat pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada advis bank. Usance LC merupakan LC yang pembayarannya baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, misalnya 1 bulan sejak pengapalan barang atau 1 bulan setelah penunjukan dokumen. Yang kelima, restricted LC merupakan LC yang pembayarannya atau penerusan LC hanya dibatasi kepada bank-bank tertentu saja yang namanya tercantum dalam LC unrestricted LC. Yang keenam, red clause LC merupakan LC di mana bank pembuka LC memberikan kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada beneficiary sebagai sebagian tertentu atau seluruh nilai LC sebelum beneficiary menyerahkan dokumen. Yang ketujuh, transferable LC merupakan LC yang memberikan kepada beneficiary untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai LC kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Yang kedelapan, revolving LC merupakan LC yang penggunaannya dapat dilakukan berulang-ulang. Kemudian, dokumen dalam LC, bill of lading, yaitu dokumen yang berfungsi sebagai bukti pengiriman dan bukti kontrak. Dan yang kedua, dewesel, yaitu perintah tidak bersyarat dalam bentuk yang tertulis. 3, faktur, yaitu daftar perincian barang yang dijual sebagai alat tagihan. Yang keempat adalah asuransi, yaitu penggantian kerugian oleh eksportir. Yang kelima, daftar pengepakan, yaitu daftar barang-barang yang ada di dalam peti kemas. Yang keenam, certificate of origin, yaitu adalah sertifikat keterangan asal barang. Dan yang ketujuh adalah certificate of inspection, yaitu surat keterangan pemeriksaan tentang keadaan barang yang dibuat oleh independent surveyor. Selanjutnya, prosedur letter of credit. Ada beberapa mekanisme atau langkah-langkah agar proses penyelesaian agar berjalan lancar kegiatan perdagangan antar eksportir dan importir. Satu diantaranya, importir dan eksportir
mengadakan perjanjian dan persetujuan penjualan barang yang tertuang dalam kontrak penjualan. Yang kedua, importir melakukan pembukaan RJ di opening bank. Yang ketiga, berdasarkan aplikasi importir, opening bank meneruskan LC ke advising bank. Yang keempat, LC berikut dokumen diserahkan oleh advising bank kepada eksportir. Yang kelima, setelah menerima dokumen dari advising bank, eksportir mengirim barang kepada importir sesuai perjanjian. Yang keenam, bukti pengiriman barang berikut berupa dokumen oleh eksportir diserahkan untuk memperoleh pembayaran dari advising bank. Yang ketujuh, advising bank akan melakukan pembayaran setelah mempelajari dokumen yang diserahkan oleh eksportir telah memenuhi syarat-syarat. Yang kedelapan, advising bank akan meneruskan dokumen pembayaran dan pengapalan barang kepada opening bank untuk menerima pembayaran. Yang kesembilan, opening bank akan mempelajari dokumen dari advising bank dan apabila sudah lengkap barulah akan dibayar kembali. Yang ke-10, opening bank memberitahukan importir atas kedatangan dokumen dari eksportir atau advising bank. Yang terakhir, importir akan melunasi pembayaran LC yang telah dibuatnya serta memperoleh dokumen yang dikirim oleh advising bank. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.